Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Mita. Alhamdulillah kita masih bisa menghirup udara yang syahdu ini. Alhamdulillah teman-teman. Ya kita akan seperti biasa ya. Semoga kalian gak bosen-bosen dengar podcast aku. Insyaallah ini bermanfaat untuk diri kita. Ya kita pasti juga mau hidup seneng kan. Mau bahagia di dunia. Tapi apa daya, coba sekarang kita renungkan apakah kita udah bahagia atau belum. Tapi kalau misalnya kita belum bahagia, ya udah coba cari kebahagiaan kita sendiri tanpa perlu kita mendengar omongan orang lain. Oke? Di podcast kali ini aku akan sharing mengenai ibadah gitu. Waktu kita masih di kampus, kita bakal ketemu ya sama teman-teman kita, bakal bersalaman, berpelukan, biasanya saling saling tukar cerita gitu di kampus tuh. Biasanya sebelum mulai pelajaran mata kuliah, ada nih teman kita yang rajin banget. Emang dia tuh bener-bener rajin ibadahnya. Wah, Masya Allah dah. Dia itu sebelum belajar sholat duha dulu. Bayangin teman-teman, memang sholat duha itu hukumnya kan sunnah, tapi dia benar-benar menjalankan perintah sunnah itu. Sunnahnya rajin dikerjakan. Keren dah pokoknya. Seakan-akan kita sebagai temennya itu ngerasa malu dong. Kita gak sholat itu pasti kita malu. Walaupun itu sholat sunnah ya, sholat duha itu kan sholat sunnah, tapi kita merasa malu. Nah, sehingga iman kita ini kembali naik tuh. Kan keren kan? Karena pengaruh teman itu Masya Allah luar biasa. Kalau kita punya teman yang mengarah ke jalan kebaikan, pasti kita akan ikut ke dalam kebaikan juga. Tapi kalau kita memiliki teman yang mengarah ke jalan keburukan, sudah pasti kita akan kebawa keburukan juga, nauzubillah ya. Dan teman kita Masya Allah udah mengambil air wudhu, kemudian sholat dan berzikir, sedangkan kita masih seperti patung, diem dan bingung apakah kita ngikutin teman kita nih yang rajin sholat duha, ataukah kita ngikutin kebiasaan kita. Mungkin memang ada rasa malas juga karena kita belum terbiasa sholat duha. Tapi ketahuilah, sholat duha itu mendatangkan rezeki ya. Salah satunya mendatangkan rezeki. Sayang banget sih kalau kita tuh gak sholat duha. Kita punya temen yang rajin ibadah, tapi kenapa kita gak mau ibadah kayak dia? Apa kita mau masuk ke dalam lubang neraka? Nauzubillah kan. Makanya ini penting banget sih menurut aku punya temen yang memang benar-benar bisa mengarah kita ke dalam kebaikan. Apalagi kalau kita punya masalah ya, kita punya masalah, kita minta solusi sama dia. Dia ngasih solusi, ngasih jalan yang terbaik, dan masalah kita ini cepat selesai gitu, karena kita punya temen yang bisa mengarah ke dalam kebaikan. Itu keren banget sih menurut aku. Daripada kita sebelum pelajaran dimulai kita masih ngobrol, gibah. Karena gini, aku sering banget sih ketemu dengan orang yang memang mereka tuh seneng banget buat gibah, membicarakan kejelekan orang lain. Mereka itu seakan-akan kayak gak takut gitu akan dosa-dosa dari Allah gitu. Karena gibah itu kan sama aja memakan bangkai saudaranya sendiri. Tapi mereka itu ngerasa ya biasa aja gitu, ngomongin orang, bahkan ngomongin kejelekannya kan. Dan daripada kita melakukan hal seperti itu yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh agama, lebih baik kita memperbanyak amalan sunnah. Salah satunya sholat duha. Nah pasti kita kalau gak sholat duha, kita bakal malu lah sama diri kita. Ya Allah, kenapa kita gak sholat duha gitu. Padahal dengan sholat duha itu bisa memperlancar rezeki kita, itu salah satunya. Kita punya teman yang baik banget. Kita punya teman yang bisa mensupport kita menuju jalan kebaikan atau menuju jalan kebenaran.
Tapi kita kenapa nggak mau ngikutin kebaikan itu? Mungkin ada yang salah juga dari hati kita, harusnya perbaiki juga, harus diperbaiki lagi. Sebaliknya, kita ini sebenarnya suka males-malesan ya teman-teman. Bahkan iman kita udah futur nih. Kalau udah futur bener-bener ya udahlah, segala aktivitas tuh udah males aja gitu. Pengennya rebahan terus, tiduran terus, main HP terus, main game online terus. Dan ibadah yang positif itu ditinggalin. Nauzubillah ya, kalau imannya lagi futur. Dan misalnya gini, ada teman kita yang ngajak kita pergi ke kajian, ke majelis ilmu. Niat dia baik gitu, ngajak kita untuk sama-sama pergi ke majelis taklim. Tapi kita menolak. Coba deh, misalnya gini, pahala datang sama kita, pahala nih nyamperin kita ya, ibarat pahala nih nyamperin kita, tapi kita menolak pahala itu. Bayangin, tapi kita malah ngedeketin apa? Dosa kita, bukannya pahala. Bukannya kita di dunia ini kan untuk apa? Mencari ridha Allah kan, mencari pahala sebanyak-banyaknya gitu, supaya nanti di hari kiamat amal timbangan kita ini lebih banyak pahalanya daripada dosanya gitu. Tapi yang pasti rasa malas, rasa yang ya pokoknya rasa ibadah yang bagus tuh kita tinggalin. Seakan-akan memang kita menjauhi pahala, padahal pahala itu udah datang. Salah satunya teman kita ngajak kita ke dalam kajian. Nah, kalau seperti itu, kita gak boleh lah menolak dia. Bahkan kita harus semangat lagi, lebih semangat dari dia. Karena kan itu kita akan mendapatkan ilmu gitu kan, ilmu yang belum pernah kita pelajari dari guru-guru kita. Sehingga kalau kita ikut nih ke kajian atau ke majelis ta'lim, majelis ilmu, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat ini kalau kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, itu kita dapat pahala juga. Dan kalau kita mengamalkannya kepada orang-orang lain, kepada orang yang mungkin belum tahu ilmunya, kita juga dapat pahala. Itu namanya pahala jariyah, pahala yang terus mengalir. Apabila dia yang pernah kita ajarin, dia ngajarin lagi ke orang lain, itu kita juga dapat pahala. Masya Allah kan. Walaupun kita udah gak ada di dunia, Allah udah mencabut nyawa kita, tapi ilmu kita masih berjalan di dunia. Masya Allah, tabarakallah. Keren banget kan. Ini yang biasanya kita lupain. Dan menurut kita hidup ini untuk bersenang-senang aja kan, untuk mencari kebahagiaan hidup. Nah, kita boleh banget mencari kebahagiaan hidup, tapi bukan dengan cara melakukan hal-hal yang negatif. Tidak seperti itu ya. Dengan cara kita mengamalkan amal solih, dengan cara kita fokus gitu sama Allah, kita fokus memperbaiki diri kita, dan carilah teman sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, bukan teman yang menjerumuskan kita ke dalam keburukan, tapi kita harus mencari teman yang selalu mengajak kita ke dalam kebaikan. Pasti kita mau bukan kalau misalnya kita masuk surga nih, diajak sama teman-teman kita yang baik, yang ibadahnya bagus lebih dari kita. Kita juga bisa masuk surga bersama-sama, asalkan di dunia kita menuntut ilmunya juga bersama-sama. Bayangin coba deh, kalau kita gak mau nuntut ilmu, kita gak mau mengamalkan ibadah, nanti di akhirat gimana? Amal timbangan kita gimana? Kita aja sekarang gak tahu kan dosa kita sebanyak apa, pahala kita sebanyak apa. Kita gak tahu teman-teman. Makanya dari sekarang ayo perbaiki diri lagi. Gak usahlah kita melakukan hal-hal yang gak baik gitu, yang bersifat negatif. Jangan seperti itu ya. Jadi kalau kita punya teman yang mengarah ke dalam kebaikan, mau apapun itu dia mengajak kita ke dalam kebaikan, entah kebaikan apapun itu ya, itu harus kita lakukan, harus kita jalani ya. Mungkin sekian podcast aku sampai di sini. Semoga bermanfaat ya, semoga bisa mengambil hikmah dari cerita atau dari podcast aku.
Terima kasih teman-teman sudah mendengar podcast aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.